Dan kita telah terhubung dengan Bapak Teguh Nugroho selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya. Selamat pagi Pak Teguh. Pagi, Mbak. Ya Pak Teguh, perlukah Pemprov DKI Jakarta melakukan penegakan aturan protokol kesehatan, mengubahnya dari tadinya Pergub menjadi Perda? Ya, kalau terkait dengan pemberian sanksi itu memang harus dilakukan melalui Perda, tidak bisa dilakukan melalui Pergub. Kalaupun Pergub itu dibuat untuk sementara waktu, itu bisa kita anggap sebagai ketidakmampuan sementara. Dan itu sudah dilakukan dari PSBB transisi 1 ke PSBB transisi 2, bahkan PSBB transisi 3. Nah, tapi itu seharusnya sudah bisa dipindahkan, dinaikkan statusnya menjadi Perda, karena terkait dengan sanksi itu harus persepakatan antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh oleh DPRD. Jadi kalau misalkan ada usulan seperti Pemprov DKI sedang mempertimbangkan pemberian sanksi progresif, menurut kami itu harus masuk ke dalam ranahnya Perda, karena dalam tata urut perundangan yang bisa memberikan sanksi itu hanya yang masuk ke dalam tata urut perundangan. Nah, di daerah itu hanya ada satu, yaitu Perda. Okay. Berarti pelanggar untuk kepatuhan ke protokol kesehatan ini memang boleh ditindak pidana ya Pak ya, agar ada efek jerahnya begitu? Bisa. Kalau itu dalam bentuk Perda, Perda itu diperbolehkan untuk memberikan sanksi pidana, bukan hanya sanksi administrasi saja atau sanksi sosial ya. Nah, kalau dalam Perda itu dimungkinkan untuk pemberlakuan sanksi pidana. Tinggal persoalannya apakah sekarang pihak DPRD yang sebetulnya kami tunggu inisiatifnya itu untuk membantu Pemprov DKI membuat peraturan yang lebih kuat dengan menaikkan Pergub 41 sanksi terkait dengan PSBB itu menjadi Perda. Karena kuncinya sebetulnya ada di DPRD, karena akan lebih mudah kalau misalkan sudah ada kesepakatan antara pihak DPRD dengan pihak gubernur ya. Secara teknis penyusunan Perda itu tidak lama, cukup 2 minggu, dan kemudian menunggu persetujuan dari pihak gubernur selama 30 hari. Dan saya yakin gubernur tidak akan berlama-lama kalau misalkan sudah ada usulan Perda yang tidak sesuai dengan kebutuhan gubernur, kenapa harus menunggu 30 hari untuk mendapatkan persetujuan. Nah, sekarang sebetulnya materi substansinya itu kan sudah ada di dalam Pergub 41 terkait dengan sanksi, dan juga ada di dalam SK 1477 terkait dengan protokol kesehatan di tempat kerja. Yang menurut kami kalau itu dirangkum itu bisa menjadi bahan Perda pemberian sanksi bagi selama masa PSBB transisi ini. Nah, tinggal persoalannya ini adalah bagaimana pihak DPRD dengan pihak Pemprov DKI kemudian membuat kesepakatan terkait dengan hal itu. Oke. Kalau Pak Teguh sendiri dari Ombudsman melihat saat ini kan di pasal 3 sampai 15 Pergub 41 2020 sudah sangat jelas tertulis di sana sanksinya, baik dalam bentuk administrasi uang ataupun tadi sanksi sosial, dan bahkan itu sudah menjadi pendapatan non pajak gitu saat ini yang diterima oleh DKI Jakarta. Ini melihatnya masih tidak cukup atau justru aturan ini kurang kuat atau ini justru malah menyalahi undang-undang tadi? Ya, ini kan dalam tata urut penyusunan perundang-undangan ini kan sebetulnya ya tidak tertib administrasi begitu. Tapi kita bisa memahami dalam kondisi darurat itu Pergub itu dimungkinkan seperti yang saya katakan tadi. Pergub itu diadakan sebagai ketidakmampuan sementara. Tapi kan kita sudah cukup lama nih ketidakmampuan sementaranya ini. PSBB transisi 1, 2, dan 3. Nah, seharusnya sekarang sudah tidak lagi ketidakmampuan sementara itu diberlakukan terus-menerus, apalagi sekarang akan mengeluarkan Pergub baru, Pergub rencananya jadi Pergub 79 tahun 2020 mengenai sanksi progresif ini. Jadi jangan sampai berulang kemudian menjadi Pergub lagi. Karena sanksi itu harus tetap menjadi kesepakatan antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat, tidak bisa secara sepihak. Nah, itu kalau kemudian dilakukan secara sepihak oleh pihak eksekutif, yaitu namanya yang kita kenal sebagai otoritarian itu. Tetap harus masuk ke legislatif, dalam hal ini yang mewakili masyarakat adalah DPRD DKI Jakarta tadi ya. Oke, baik. Iya. Pak Teguh, pada tanggal 4 Agustus lalu Joko Widodo telah menandatangani instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020. Nah, isinya itu ada tentang bantuan dari TNI Polri dalam penegakan aturan tadi, protokol kesehatan. Nah, kalau seandainya masyarakat menolak atau merasa bahwa sanksi progresif ini terlalu menekan mereka gitu, lalu bagaimana nih tanggapan Pak Teguh? Nah,
Ya itu sebetulnya kan, terkait dengan sanksi ini kan harus dipertimbangkan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat juga ya. Ya. Yang sebetulnya kan yang paling penting itu adalah terkait dengan penegakan dan pengawasan peraturannya sendiri. Nah sekarang ini kan kelemahannya itu di pengawasan dan penegakannya. Dan sebetulnya agak sulit juga melakukan pembatasan dan pemberian sanksi kepada individu. Akan lebih efektif misalkan pemberian sanksinya itu kepada misalkan di Jakarta ya, kenapa individu itu banyak beredar di Jakarta lah, banyak bergerak. Para penglaju dari Bogor, Depok dan sekitarnya tetap datang ke Jakarta, warga Jakarta tetap berinteraksi di perkantoran-perkantoran. Karena persoalan utamanya yaitu masih tidak patuhnya perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah yang ada di Jakarta untuk memperlakukan ke jumlah pekerja yang boleh masuk itu 50%. Nah, sebetulnya kuncinya itu di perusahaan, di instansi itu. Kalau kita bisa melakukan pengawasan dan pembatasan jumlah pekerja yang bekerja di instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan itu akan jauh lebih efektif misalkan daripada melakukan pemberian sanksi kepada individu. Ingat, Jakarta itu jumlah penduduknya 10 juta, belum lagi penglaju dari luar. Jumlah jumlah petugas yang ada di Jakarta, Satpol PP itu hanya ada 5.700. Jumlah PNS-nya juga tidak terlalu banyak, PPNS yang bisa memberikan sanksi. Karena sanksi ini harus diberikan oleh PPNS, tidak seluruh ASN itu bisa ya memberikan sanksi. Jadi hanya PPNS yang boleh memberikan sanksi untuk menegakkan peraturan. Nah, akan lebih efektif sebetulnya yaitu pendekatannya ke pihak-pihak yang selama ini mengabaikan peraturan tentang ketetapan jumlah pekerja yang boleh masuk 50%. Nah, sejauh ini kami melihat di Pergub 41 maupun SK 1477 dari Dinas Tenaga Kerja itu tidak dilaksanakan secara efektif. Artinya masih banyak perkantoran, perusahaan, instansi pemerintah bahkan. Kita lihat saja lah terakhir, bahkan Kemenkes saja ada beberapa kasus COVID positif di perkantoran mereka. Itu bisa mengindikasikan tingginya interaksi manusia di kantor-kantor tersebut dan itu bisa terjadi eh, kalau ada dugaan bahwa jumlah pekerja yang bekerja di perkantoran tersebut di atas 50%. Dan itu terbukti, misalkan saja waktu kami mengadakan FGD tanggal 26 Juni dengan pihak komuter lain dan pihak Polda Metro Jaya juga Organda, jumlah kenaikan penglaju itu mencapai angka 4-7% per minggunya. Jadi sekarang sudah mencapai angka 420 sampai 480 ribu orang per hari, itu sudah mendekati angka 50% dari normal. Sementara untuk angka lalu lintas misalkan saja itu sudah mencapai angka 98% pada 26 Juli itu yang kemudian menyebabkan Polda Metro Jaya meminta supaya ganjil genap diberlakukan. Baik, sebetulnya dari data yang tadi dipaparkan oleh Pak Teguh sudah Iya. bisa ditarik hipotesa ya. Sangat betul. simpel sebetulnya ya. Semakin Kenapa banyak yang ada datang, klaster? ya itu dia kenapa banyak klaster perkantoran ya tadi. Tapi Pak Teguh begini, kemudian kan masyarakat juga bingung kemana harus melapor ketika menemukan pelanggaran-pelanggaran tersebut gitu. Apa kemudian peran ombudsman gitu untuk mendorong tadi dari sisi regulasi, terus kemudian apakah bisa memfasilitasi juga masyarakat agar mereka bisa memberikan laporan ketika menemukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, Pak? Oh iya tentu, pertama terkait dengan regulasi ini sejak PSBB transisi, sejak PSBB ya belum masuk ke PSBB transisi, kami sudah menyampaikan hasil kajian kami kepada Pemprov DKI terkait dengan perlunya regulasi terkait dengan sanksi itu dibuat dalam bentuk perda. Karena PSBB itu kan pengaturan pembatasannya jelas ada di regulasinya. Jadi hanya 11 bidang, 11 sektor yang boleh beroperasi. Di luar itu tidak boleh beroperasi. Jadi dari regulasinya sudah ketat. Nah, tapi kalau PSBB transisi itu kan tidak. Itu yang 11 sektor itu dilonggarkan. Semua sektor dibuka. Nah, mau tidak mau sebetulnya pembatasannya harus ada di level sanksi. Kalau pendekatannya pendekatan persuasif di PSBB awal itu cocok. Tapi kalau pendekatannya persuasif di PSBB transisi itu tidak cocok. Kalau PSBB transisi memang harus koersif, harus ada sanksi yang tegas. Nah, cuma sanksi yang tegas itu hanya boleh dilakukan di perda. Saya yakin sebetulnya teman-teman di Biro Hukum tuh tahu lah soal itu. Iya. Dan tidak bisa berkilah terus-menerus lah, ini sudah PSBB transisi 3 gitu. Seharusnya sudah mereka memahami ini harus dilakukan dalam bentuk perda. Nah, kalau terkait dengan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemberlakuan sanksi yang diterima oleh mereka itu bisa dikeluhkan kepada pihak Pemprov DKI dulu. Bahwa teman-teman misalkan mendapatkan sanksi menolak untuk menerima sanksi ini karena dasar hukumnya adalah Pergub. Nah, tapi kalau kemudian tetap diberikan sanksi itu bisa dilaporkan ke kami.
untuk nanti kami tindak lanjuti karena itu bagian dari dugaan pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Nah, dan bisa juga misalkan kalau mau lebih jauh lagi ya melakukan gugatan ke MA terkait dengan Pergub yang memberikan sanksi begitu. Nah, cuma kan sebetulnya kita sangat berharap masyarakat juga tidak melakukan gugatan kepada Pergub ini karena bagaimanapun juga perlu ada regulasi yang mengatur terkait dengan Betul sanksi sekali. untuk sementara begitu ya. Tapi saya harap juga Pemprov DKI jangan terlena lah Betul. terus-terusan Memperpanjang PSBB transisi. memperpanjang PSBB Betul. transisi dengan peraturan yang tidak Persuasif. memadai Baik. dengan Pergub gitu ya. Baik. Dan sebagai catatan juga jangan sampai masyarakat karena mungkin tadi aturannya tidak kuat secara hukum, malah justru ya sudah tidak memakai masker gitu ya. Iya. Tapi Itu itu dia. yang penting 3M itu yang harus kita sama-sama Iya. terapkan. Kita Betul, melindungi diri kita sendiri dan juga menjaga orang lain yang dekat kita. Terima kasih Pak Teguh Terima sudah kasih, Pak berbagi Teguh. informasi di Halo Sama-sama. Indonesia. Ya, mari.